Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Nah, untuk ketua kelas dipimpin doanya ya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita absen yuk. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Coba dilihat teman sebangkunya, apakah ada? Oh ada, siapa yang gak ada? Oh Reni kenapa izin? Oh iya, selebihnya pada hadir kan? Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih mengenai pernapasan. Apa sih itu pernapasan? Lantas, bagaimana cara kerja pernapasan? Baik, kalau begitu, kita langsung masuk ke dalam materi pernapasan manusia. Organ-organ pernapasan manusia yang akan dibahas di sini diantaranya hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Bernapas merupakan proses yang sangat penting bagi manusia. Pada proses ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Yang pertama, hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang letaknya paling luar. Manusia menghirup udara melalui hidung. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara yang masuk dari debu atau benda lainnya. Di dalam rongga hidung terjadi penyesuaian suhu dan kelembapan udara sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering ataupun terlalu lembab. Nah, adapun contoh gambarnya ya, yang tadi sudah dijelaskan, itu di situ ada rongga hidung, yang selanjutnya udara tersebut akan mengalir ke tenggorokan. Boleh dilihat. Nah, yang kedua yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan bagian dari organ pernapasan. Tenggorokan berupa suatu pipa yang dimulai dari pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, dan cabang batang tenggorokan atau bronkus. Pertama yaitu pangkal tenggorokan laring. Setelah melewati hidung, udara masuk menuju pangkal tenggorokan atau laring melalui faring. Faring terletak di hulu tenggorokan dan merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Setelah melalui laring, udara selanjutnya menuju ke batang tenggorokan yaitu trakea. Nah, pembahasan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Ibu Epa. Selanjutnya ada B, batang tenggorokan trakea. Batang tenggorokan tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan terletak di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memanjang dari leher ke rongga dada atas. Di dalam rongga dada, batang tenggorokan ini bercabang dua. Setiap cabangnya masuk menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. C. Cabang batang tenggorokan bronkus. Cabang batang tenggorokan bronkus merupakan cabang dari trakea. Bronkus terbagi menjadi dua, yaitu yang menuju paru-paru kanan dan menuju paru-paru kiri. Bronkus bercabang lagi menuju bronkiolus. Masing-masing cabang tersebut berakhir pada gelembung paru-paru atau alveolus. Alveolus merupakan tempat terjadinya difusi oksigen ke dalam darah. Oleh karena itu, dinding alveolus mengandung banyak kapiler darah. Selanjutnya di sini ada gambar pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, dan cabang tenggorokan bronkus. Kita bisa lihat dari gambar tersebut, di mana yang di atas itu disebut pangkal tenggorokan atau laring, yang tengah itu batang tenggorokan atau trakea, dan yang paling bawah itu adalah cabang tenggorokan atau bronkus. Paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat suatu pembatas yang disebut diafragma. Pembatas ini bukan sekedar pembatas, tetapi berperan juga dalam proses pernapasan. Paru-paru terbagi menjadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru pada dasarnya merupakan cabang-cabang suatu saluran yang ujungnya bergelembung. Gelembung-gelembung tersebut disebut alveoli, tunggal alveolus. Dalam alveoli inilah sesungguhnya terjadi pertukaran gas-gas. Paru-paru kanan terdiri atas 3 belahan, sedangkan paru-paru kiri hanya 2 belahan. Paru-paru kanan lebih besar dibandingkan paru-paru yang kiri. Di sini ada gambar paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kita bisa lihat kalau paru-paru kanan terbagi menjadi 3 bagian,
dan paru-paru kanan terlihat lebih besar, sedangkan paru-paru kiri terbagi menjadi dua bagian. Nah, setelah memahami materinya, kita masuk ke sesi gambar. Sebelumnya, anak-anak boleh mengamati gambar yang telah disediakan oleh ibu, yaitu mengenai organ hidung, organ tenggorokan, dan juga organ paru-paru. Nah, kalian boleh memilih salah satunya ya, terserah mau yang memilih organ hidung, organ tenggorokan, dan juga organ paru-paru. Terus setelah itu, kalian gambar hasil pengamatan kalian. Dimulai dari sekarang. Pernapasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernapasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernapasan, kita memerlukan alat pernapasan. Alat-alat pernapasan ini bisa kita singkat dengan ITERU. I. Hidung. T. Tenggorokan. RU. Paru-paru. I. Hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T. Tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan, udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. RU. Paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Nah, setelah melihat cuplikan video yang sudah Ibu tampilkan, sekarang Ibu ingin kalian untuk membuat proyek sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini kita akan membuat proyek sistem pernapasan manusia. Contohnya seperti ini ya anak-anak. Adapun alat dan bahannya yaitu gunting, botol bekas, perekat, sedotan, balon kecil 2, balon besar 1, dan double tip. Nah, pengerjaannya itu berdasarkan kelompok. Ibu sudah membagikan kelompoknya yaitu 5 kelompok yang masing-masing dalam satu kelompok diantaranya ada 7 orang. Maupun sistem pengumpulannya itu kalian kerjakan berembuk bersama teman-teman kelompoknya menggunakan alat-alat yang sudah Ibu tentukan. Setelah itu batas pengumpulannya kita akan ketemu lagi pada pembelajaran IPA. Kegiatan ini dilaksanakan berkelompok. Setiap anggota dalam kelompok harus mempunyai pekerjaan sesuai kemampuannya. Nah, coba sekarang Ibu pengen lihat gimana hasilnya. Oh iya, ini sudah bagus, tinggal diselesaikan saja. Bagaimana anak-anak, sudah selesai pekerjaan kelompoknya? Kalau sudah selesai, boleh perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dengan membawa hasil kelompoknya untuk Ibu nilai ya. Oke, hasil kelompoknya sangat bagus-bagus. Sekarang Ibu pengen nanya, bagaimana perasaan kalian dalam membuat proyek ini? Susah? Senang? Oke, ternyata senang ya dalam membuat proyek ini. Selanjutnya ada penyebab gangguan pernapasan akut yang paling umum adalah infeksi di paru-paru, seperti infeksi dada atau pneumonia. Bekuan di paru-paru atau cedera paru-paru seperti yang disebabkan oleh kecelakaan mobil juga bisa memicu kondisinya. Namun, masalah di bagian tubuh lain juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan akut. Ini termasuk luka bakar, luka kecelakaan, infeksi, transfusi darah, atau bahkan melahirkan. Mungkin pembelajaran hari ini sudah selesai.
Jadi kesimpulannya, bernapas adalah menghirup oksigen dari udara lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Organ atau alat pernapasan manusia terdiri dari hidung, tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Mungkin dicukupkan saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian pemaparan kegiatan pembelajaran dalam materi IPA di sekolah dasar menggunakan model PJBL. Atau bisa disebut dengan Project Based Learning. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.